Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat petang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu kembali lagi bersama saya, Firna Jeretno, dalam program Ngobrol Virtual edisi 6 Oktober 2023. Dan tentunya Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi-informasi aktual, terkini, terupdate, dan juga bisa menjadi edukasi bahkan inspirasi bagi kita semua. Dan kali ini di episode atau program Ngopi kali ini kita akan bahas terkait kesinambungan dari program sebelumnya yang sudah Vio bawakan juga sore tadi, bahwa Tribun Timur Update itu kita membahas terkait Wali Kota Makassar sedang pusing-pusingnya karena ada beberapa hal yang mungkin menjadi alasan atau beberapa hal yang juga mungkin menjadi alasan mengapa Bapak Dani Pomanto ini sangat sedang pusing akhir-akhir ini. Yang pertama itu karena M. Ansar selaku Sekda itu akan menanggalkan jabatannya selaku Sekda Makassar kurang dari 3 bulan. Dan poin kedua yaitu Wali Kota Makassar juga ditinggal mundur Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi, dan akan hal ini Fatmawati Rusdi akan menjadi caleg DPR RI menggantikan Syahrul Yassin Limpo. Dan tentunya kita harus membahas terkait hal ini bersama orang kompeten, yaitu pengamat pemerintahan atau juga dosen dari Unismu, yaitu Bapak Luhur Aprianto yang sudah bergabung bersama Vio melalui ruang virtual. Dan kita akan mengemas perbincangan kita petang hari ini terkait Makassar tanpa wakil wali kota. Tentu Tribuners sudah penasaran juga bagaimana sudut pandang dari Bapak Luhur yang akan menemani Vio berbincang beberapa menit ke depan. Dan mungkin nantinya Tribuners ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar karena siaran ini disiarkan secara live. Dan untuk itu langsung saja kita sapa narasumber kita, Bapak Luhur. Selamat petang, Pak. Selamat sore mungkin di lokasinya, Pak Luhur. Ya, selamat sore Mbak Vino. Assalamualaikum. Selamat sore para Tribuners. Ya, senang bisa hadir di ruang ini Baik bersama. Pak, iya. Ini kita mungkin sudah beberapa kali ada pertemuan dengan Pak Luhur, tapi mungkin sekarang ini dikemas dengan virtual dulu ya Pak. Baik Pak Ya, Luhur, mungkin saat ini sedang berada di mana Pak? Kesibukan seperti apa? kebetulan saya sedang di luar kota, saat Oh ini iya. posisi di Yogyakarta. Ya, di sini masih jam 16.45. Iya benar Pak, ini masih sore ya di sana. Pak Luhur mungkin ada aktivitas apa atau juga kesibukan apa nih Pak? Mohon maaf kalau mengganggu Pak ya. Ya, ya pekerjaannya ya terkait dengan tugas kampus ya, Mm-mm. kunjungan kegiatan akademik di luar kampus ini yang sementara dilaksanakan. Baik Pak, ya tentunya dengan adanya kegiatan di sana Pak di Jogja tetap bisa berbagi untuk Tribuners ya Pak. Ya, ya. Baik, Pak Luhur apakah mengikuti perkembangan terkait adanya berita atau informasi terkait pengunduran diri dari Wakil Wali Kota Makassar Pak? Iya, Baik, mengikuti. iya. Iya Pak, gimana tanggapan Pak Luhur atas surat pengunduran ini? Kalau dari kacamata pengamat pemerintahan atau juga mungkin politik Pak, ini sah-sah saja atau seperti apa Pak tanggapannya? Ya sebenarnya peristiwa sebenarnya pengunduran diri bukan pengunduran diri sekarang ini kan masih berproses ya sampai kalau yang muncul di media itu sampai nanti penetapan daftar calon tetap sudah Iya, ketika sudah ditetapkan maka otomatis eh, pejabat wakil wali kota ini sudah tidak definitif lagi, sudah tidak aktif lagi sebagai wakil wali kota. Sebenarnya dari sisi pemerintahan ya ada plus minus sebenarnya, ada plus minus dengan keberadaan pemimpin yang tunggal ya, dengan ketika misalnya didampingi oleh wakil wali kota. Memang sejauh ini hubungan antara wali kota dan wakil wali kota untuk pemerintahan Pak Dani Pomanto dan Pak Ibu Fatmawati Rusdi iya. itu relatif harmonis ya, bahkan tidak pernah mengemuka ke media atau ke ruang publik terjadi disharmoni. Tentu hal yang baik karena bisa memperkuat sinergi dan terutama akselerasi program-program yang telah mereka canangkan bersama sebelumnya di masa kampanye. Ya Iya. meskipun demikian, ya itulah realitas politiknya. Dan saya kira Ibu Fatmawati Rusdi itu tidak mundur secara tiba-tiba sebenarnya. Benar. Ini juga tidak lepas dari misalnya ya
peristiwa ketika Pak Dani Pomanto berpindah partai misalnya dari Nasdem ke PDIP. Iya. Nah, dan juga Pak Syahrul Yassin Limpo misalnya sedang menghadapi masalah, kemudian berhalangan menjadi caleg ya dari Partai Nasdem di Dapil 1 DPR RI. Peristiwa-peristiwa ini menjadi pemicu yang kemudian membuat katakanlah yang muncul di media itu Ibu Fatma ditugaskan partai untuk mengisi kekosongan atau melakukan substitusi ya pengisian daftar calon tetap untuk kursi Nasdem di Dapil 1 DPR RI. Itu secara faktor-faktor politiknya seperti itu. Nah, dari sisi pemerintahan, kalau kita lihat di Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, memang fungsi wakil wali kota itu ya lebih banyak kepada membantu wali kota sebenarnya, ya sesuai dengan tugas yang diberikan, terutama dalam hal misalnya mengkoordinasi program, melaksanakan tindak lanjut temuan, ya, melakukan fungsi-fungsi pemberdayaan pemuda, kemasyarakatan, pelestarian budaya dan sebagainya. Atau lebih secara informal wakil wali kota sebenarnya diharapkan lebih banyak membangun relasi dengan komunitas-komunitas, karena mungkin tidak semua bisa dijangkau oleh wali kotanya. Nah, dengan mundurnya atau ya pengunduran diri dari Ibu Fatma Wati Rusdi, tentu ya tugas-tugas seperti ini itu akan dikembalikan lagi ke wali kota. Nanti setelah itu akan wali kota akan ya mendistribusi, mendelegasi kewenangan itu kepada ya jajaran di pemerintah kota. Kan di pemerintah kota juga masih sebenarnya sudah terbagi jelas itu tugas-tugas. Ada sekretaris daerah, kemudian ada asisten-asisten, ada staf ahli, dan ada pimpinan OPD. Saya kira tidak ada masalah sebenarnya dari sisi pemerintahan. Bahkan Pak Dhani sekarang lebih luas, lebih lebih ya katakanlah lebih fleksibel, ya lebih bisa bergerak, mengkoordinasi birokrasi Pemkot, ya karena ya dia menjadi pemimpin tunggal, dan dari sisi efektivitas kadang-kadang pengambilan keputusan seperti itu dibutuhkan, ya, terutama dalam situasi-situasi yang menghendaki keputusan-keputusan yang cepat, yang strategis dan seperti itu, yang lain. Nah, ketiadaan wakil wali kota tentu mungkin juga ya dari sisi negatif ya tentu akan berpengaruh, karena misalnya selama ini kan sudah ada pelimpahan kewenangan. Benar. Ini harus diidentifikasi, kemudian diambil alih, baru kemudian didistribusi ulang kepada bidang-bidang atau kepada pejabat yang punya otoritas di bidang tersebut. Dari sisi itu mungkin ya, tetapi kalau hal-hal yang lain, saya kira ya sudah banyak pengalaman kan, bahkan yang seperti Mbak Fio bilang tadi, di Pemprov kan sudah lama tanpa wakil gubernur, dan ya bisa berjalan saja biasa-biasa saja. Apalagi yang ada sekarang ini adalah wali kotanya, bukan wakil wali kota yang menjadi wali kota. Jadi saya kira kunci kepemimpinan di Makassar relatif ya 8 tahun terakhir itu kan ada di Pak Dani Pomanto, ya. Maksudnya mereka memang punya wakil, punya pembantu, tetapi decision making ya tetap ada di wali kota, sehingga kita tidak perlu khawatir bahwa sentuhan-sentuhan kepemimpinan itu akan misalnya program-program Pemkot akan susah dieksekusi, akan kehilangan sentuhan teknokrasi. Itu tetap bisa terjadi karena Pak Dani sebagai wali kota tetap ada di sana dan memimpin langsung eksekusi itu. Ya beda misalnya kalau wakil yang naik, ya tentu dia harus beradaptasi lagi dengan rencana-rencana yang telah dibuat oleh wali kota sebelumnya. Ya, dari sisi pemerintahan, saya kira tidak banyak masalah. Kalaupun ada, itu hanya perlu beradaptasi lagi, yang mengambil alih kewenangan, kemudian mendelegasikan kepada bidang-bidang lain. Seperti itu. Baik, ya baik. Berarti Pak Luhur mungkin tanggapan yang boleh disampaikan jika mungkin mendapati pertanyaan bahwa apakah mungkin urgen bahwa Kota Makassar perlu punya wawali dalam hal ini berkaca dari kasus ini, atau mungkin isu ini Pak, ada pengunduran atau juga mungkin karena ada tugas dari partai politik lantas harus dilaksanakan dan sebagainya Pak. Kalau pertanyaan mungkin masyarakat, kami butuh wawali nih, bagaimana Pak tanggapan, atau mungkin boleh disampaikan buat Tribuners lebih paham lagi Pak, sebenarnya urgensi dari wawali ini perlukah atau seperti apa di pemerintahan Pak? Ya, sebenarnya yang perlu ya yang mungkin dari sisi yang lain ya, kita sebenarnya bisa mempersoalkan soal etik.
Iya. Ya, Ibu Fatma ini kan mendapat amanah sebenarnya, memperoleh amanah dari wali kota masyarakat Makassar Mm-mm. untuk menjalankan kepemimpinan, katakan 5 tahun yang dipotong masa kepemimpinan ini karena situasi pilkada pemilu serentak. Tetapi di dalam perjalanannya dia tidak, misalnya ya tidak memenuhi amanah itu sesuai dengan sumpah jabatannya misalnya. Ya, tentu juga masyarakat punya catatan di soal-soal seperti itu. Iya. Ya, meskipun pada saat yang lain dikatakan bahwa dia juga sebenarnya mengabdi untuk medan pengabdian yang lain ya, itu betul juga. Nah, tetapi kalau dikatakan apa urgennya dan apakah ada potensi untuk melakukan penggantian wakil wali kota di tengah situasi dinamika ya politik legislatif, pilpres, kemudian juga masa jabatan yang relatif tidak lama lagi, ya ini mungkin ya tergantung situasi politik lokal lah gitu. Tapi kalau saya melihat Iya. potensi untuk mencari pengganti atau mengisi kekosongan masa kekosongan jabatan di wakil wali kota itu, saya kira relatif kecil ya, relatif kecil Hmm. potensi terjadi. Kecuali pihak-pihak yang ada di DPR itu yang punya kekuatan politik besar bisa menggerakkan. Kalau Iya. misalnya Nasdem mau dengan partai-partai besar ya bisa terjadi. Tetapi kalau Nasdem, PDIP, kemudian juga Golkar tidak, ya sepertinya sulit. Ya, Oke, kecuali oke. mereka itu sepakat, ya itu bisa terjadi, bisa saja terjadi. Iya, Dan jadi itu mendapat pertanyaannya kalau persetujuan dari pemerintah pusat. ya, baik Pak Luhur. Jadi kalau pertanyaannya kan biasanya karena berdasarkan informasi yang kami telah himpun bahwa nantinya dikembalikan juga kepada partai begitu, apakah mungkin akan segera mengusulkan akan ada nama-nama yang akan mengisi posisi atau istilahnya menjadi penjabat begitu ya istilahnya ya Pak? Ya. Ya, apakah memang partai harus segera mengeluarkan nama-nama atau mungkin dikembalikan kepada siapa lagi nih Pak? Iya, ini harus kan ini kan prosesnya. Ini ketika Ibu Fatma mundur ini kan sifatnya berhalangan, ya sifatnya itu dia berhalangan tetap, tidak bisa Iya. melanjutkan masa jabatan karena hal tertentu. Sehingga ya dia harus dipilihkan, harus dipilih ulang. Ya, dan kalau melihat pengalaman proses politik pemilihan itu tidak mudah dan tidak ya waktunya tidak singkat lah. Benar. Misalnya Luwu Timur sampai hari ini itu sudah terpilih misalnya Ya. wakil bupatinya, tapi saya kira belum dilantik definitif. Iya. Ataupun rentang waktu antara kekosongan masa masa jabatan dengan pengisian pemilihan di DPRD itu juga bertahun-tahun. Dan saya kira ya karena memang di situ ada proses politik dan itu tidak mudah, apalagi jelang situasi ya momentum politik di tahun 2024, Benar. ya ketika semua kekuatan-kekuatan politik itu lebih fokus dan sepertinya susah berkompromi dalam situasi seperti sekarang ini. Dan ya menurut saya pengisian atau penggantian posisi jabatan wakil wali kota itu sulit dilakukan. Sulit ya Pak. Ya memang mekanismenya itu partai mengusulkan dan Ya. ketika mendapat persetujuan itu harus dikembalikan paripurna untuk pemilihan. Tapi itu tadi itu proses-proses politik ya, Ya. yang ya syarat kepentingan ya, dan itu saya kira tidak mudah dalam situasi DPR masih sebagian besar itu berstatus juga sebagai caleg, ya sama dengan Ibu Fatma, sehingga saya kira untuk memproses penggantian itu sulit sekali dilakukan. Seperti itu. Oke Pak, mungkin Pak Luhur kalau kita berbicara mungkin kemungkinan adanya penggantian walaupun mungkin Pak Luhur memandang agak sulit juga apalagi Ya. mungkin menghadapi nanti di tahun 2024 segera akan ada pilkada, pileg dan sebagainya. Eh, Berkaca dari Wakil Bupati dari Luwu Timur yang tadi disampaikan oleh Pak Luhur, mungkin ada kriteria-kriteria khusus yang menjadi syarat akan mengisi posisi wali nanti di Kota Makassar, Pak. Seperti apa, Pak? Ya, tentu saja karena ini proses politik ya, Ya. tentu orang yang punya daya terima atau akseptabilitas politik yang tinggi di semua kelompok politik. Ya, kalau itu tidak terjadi maka sulit untuk dilanjutkan pada proses selanjutnya. Karena itu kan sifatnya ada penetapan calon kemudian pemilihan, dan itu saya kira ya itu tadi karena sifatnya kita sudah masuk pada hiruk pikuk pemilihan umum 2024,
maka ya sepertinya proses-proses itu agak sulit untuk terus dilanjutkan. Tapi ya semua di politik kan selalu terbuka peluang, selalu terbuka kesempatan. Kita tidak bisa langsung mengatakan ini tidak bisa. Ya tergantung kekuatan-kekuatan politik. Apakah eh, tiba-tiba dia misalnya menemukan titik kompromi, ya tetapi ya bisa juga misalnya dia harmonis di luar, tetapi ternyata di dalam proses-prosesnya di dalam itu dari sisi pemerintahan sebenarnya ini juga tidak efektif saya kira ya. Kalaupun ada pemilihan, ada pengisian ya untuk Iya. mengisi jabatan kekosongan, Hmm. kan relatif itu sampai misalnya kalau kalau September ya, kalau September pilkada, kemudian sekarang dia mundur, mungkin kurang lebih 6 bulan atau 7 bulan saja itu masa jabatan dan itu ya tidak efektif maksudnya dia hanya ya bagaimanapun dia perlu beradaptasi Iya, lagi iya. dengan situasi, kemudian melakukan konsolidasi di birokrasi, membangun harmonisasi dengan wali kota yang sangat powerful dan itu saya kira tidak mudah dalam situasi politik yang penuh dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda seperti sekarang. Oke, berarti Pak Luhur mungkin sependapat bahwa dengan adanya penggantian nanti jika memang betul ada, ini kurang efektif ya Pak bagi para penggantinya nanti atau juga karena melalui proses yang panjang atau juga perlu beradaptasi yang lebih lama lagi Pak berarti. Oke, Ya. ya karena mengingat juga seperti yang dikatakan tadi ada pesta demokrasi yang akan dilaksanakan di tahun depan. Ini kan juga cukup memakan istilahnya banyak PR yang harus dikerjakan. Ya, Oke. betul. Tapi Pak, kalau misalnya pertanyaan dari Tribuners begitu bahwa apakah memang sepenting itu menjadi caleg daripada menjadi wawali, Pak? Apanya? Kalau dari pilihan yang diambil oleh Ibu Fatmawati mungkin pertanyaannya apakah memang sepenting itu menjadi caleg daripada menjadi seorang wakil wali kota, Pak, saat Oh iya. ini? Iya. Iya, banyak orang yang membandingkan sebenarnya soal prestise jabatan, Iya benar. apakah itu lebih bagus menjadi wakil wakil kepala daerah ataukah menjadi anggota DPR. Iya. Ya, sebenarnya dari sisi kewenangan, ya mungkin ya prestise ya, kehormatan ya, atau posisi-posisi sosial di masyarakat. Ya wakil wali kota sebenarnya lebih jelas wilayah apa area Kerjanya. ya, Iya. maksudnya teritorinya gitu. Nah, tetapi anggota DPR punya akses dan kewenangan sampai di tingkat nasional. Ya soal yang mana yang lebih bagus menurut masyarakat, saya kira ini tergantung peran-peran yang dimainkan. Banyak kalau di Makassar tentu wakil wali kota itu sangat 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 apa namanya sangat tinggi posisi sosial politiknya, karena kan Makassar ini kota metropolitan, dinamikanya cukup tinggi, juga mengelola misalnya ya mengelola anggaran publik yang besar, kemudian juga ya sehingga jabatan-jabatan politik seperti itu sangat strategis dan sangat kalau dijalankan dengan baik, ya meskipun dia bukan wali kota, tetapi dia bisa juga melakukan akselerasi-akselerasi dan ya membawa nama baik lah atau legasi yang diingat oleh masyarakat kalau itu dilakukan. Iya. Nah, sementara kalau menjadi anggota DPR, ini kan misalnya kinerjanya tidak spesifik ini, ya pasti dilihat kelompoknya, partainya. Kalaupun ada pencapaian-pencapaian, sulit melihat itu sebagai prestasi individual. Dia pasti dinilai secara kolektif atau kelompok berdasarkan partai politiknya. Sehingga ya disayangkan memang juga ya kalau ada orang yang mundur hanya Iya. karena ingin menjadi caleg. Kalau saya terutama dari sisi etis menurut saya ada persoalan. Ya. Orang yang dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah itu adalah orang yang diberikan mandat oleh masyarakat kota untuk menjadi pemimpin dalam masa jabatan yang ditentukan oleh aturan. Ya, kalau dia misalnya mundur karena permintaan tidak berhalangan tetap, misalnya sakit, meninggal, kemudian ya tentu sebenarnya dari sisi etis ini tidak dan itu saya kira ada ininya. Mereka sudah melakukan sumpah jabatan bahwa dia menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang. Tapi ya itu bisa saja dilakukan karena misalnya ya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Meskipun bagi saya katakanlah itu tidak melanggar aturan, tetapi dari sisi etis, kita bicara dari sisi etis, ini orang sedang menerima dan menjalankan mandat ya, Benar. dari pemilih atau masyarakat Kota Makassar. Ya, kita tidak bisa bilang ini perintah dari partai, ya kemudian harus mundur, bukan. Ini ada mandat yang diberikan oleh masyarakat. Ya harusnya diselesaikan mandat itu.
Ya, tapi itu kalau itu dilakukan, itu juga tidak melanggar secara hukum, hanya secara etik menurut saya bermasalah. Etik itu tidak soal benar atau salah, melanggar atau tidak, tapi soal kepatutan, kewajaran gitu. Menurut saya itu yang terjadi dalam posisi ketika orang meninggalkan masa jabatannya hanya karena ingin menjadi atau diperintah partainya untuk menjadi caleg di ya persaingan politik menuju DPR misalnya, seperti itu. Etik atau etis Pak, pastinya ini berkaitan juga dengan pengaruh dari tingkat kepercayaan masyarakat pastinya kan Pak? Iya, tergantung bagaimana masyarakat merespon ini. Ya Ya. kan, masyarakat juga banyak juga yang memahami sebenarnya bahwa ya, terserah dia lah. Ini kan Ibu Fatma juga punya hak politik ya. Mm-mm. Lepas bahwa dia sedang menjalani mandat, dia juga punya hak politik dan itu tidak melanggar sebenarnya. Makanya ya semua kembali kepada masyarakat. Itulah demokrasi. Masyarakat yang berhak menilai apakah figur-figur pemimpin seperti ini ya bisa memperoleh amanah selanjutnya, yaitu terserah ya, pilihan Iya. masyarakat seperti itu. Baik, baik itu kalau dari segi masyarakat Pak. Lantas Ya. bagaimana dari segi anggota DPR atau anggota legislatif yang saat ini mungkin sedang duduk, kemudian bagaimana seharusnya mereka ini menyikapi bahwa adanya pengunduran diri seperti ini Pak? Iya, kalau saya tidak tahu mekanisme apa yang di DPR, tapi menurut saya Ya? tidak mudah itu mengundurkan diri ya, kalau tidak dengan alasan yang konstitusional, karena kan Iya. ada aturan misalnya kalau orang mengundurkan diri dari masa jabatan tentu ada mungkin bahkan ada sanksi kalau itu. Tapi itu nanti kita lihat lebih jauh. Apalagi dalam kasus ini menjadi caleg, saya kira bukan yang pertama juga yang dilakukan dan di tempat lain juga orang mundur tidak ada masalah. Nah, makanya ada presidennya, ada perbuatan sebelumnya di tempat lain dan saya kira ketika itu terjadi, makanya banyak orang menganggap ini tidak ada masalah saja. Dan bagi anggota DPR, saya kira anggota DPRD Kota Makassar ya saya kira dia hanya perlu ya memastikan bahwa eh, kinerja kemudian juga akselerasi program pemerintah Kota Makassar itu tidak terganggu dengan misalnya pengunduran diri wakil wali kota. Saya kira fungsi DPR di sini dalam pengawasan, dalam penganggaran ya, harus bisa lebih aktif ya. Apalagi selama ini saya menilai juga DPRD ini tidak menjalankan fungsi check and balances dengan baik di Kota Makassar ini. Sehingga dalam situasi pengunduran ini ya harusnya dia juga punya minimal ada penekanan gitu. Boleh mundur tetapi pemerintah kota tetap pemimpin menjalankan apa misalnya. Ya. Ya, atau boleh mundur tapi bagaimana pembagian dan distribusi kewenangan itu mulai dari sekda, asisten, staf ahli dan seterusnya, OPD sehingga betul-betul bahwa pengunduran ini itu tidak mengganggu ya, tidak membebani pundak wali kota dan tidak Benar. menghambat pergerakan atau percepatan program yang ingin dilakukan. Seperti itu. Ya, baik Pak Luhur. Ini kan seperti tadi yang Vio sampaikan di prolog bahwa ada dua hal mungkin yang membuat seperti di program kita sebelumnya menginformasikan bahwa Pak Wali Kota ini sedang dalam keadaan pusing nih Pak, karena ada dua hal nih. Yang pertama adalah mungkin tadi ada em, posisi sekda akan segera ditanggalkan, mungkin kurang lebih 3 bulan. Kemudian yang kedua adalah pengunduran diri oleh Wawali. Nah, kalau kita berbicara tentang sekda atau juga posisi sekda yang akan kurang lebih 3 bulan menemani Pak Wali, bagaimana tanggapan Pak Luhur akan hal ini? Tidak perlu pusing sebenarnya. Itu Pemprov sudah bertahun-tahun tidak ada ya pasca Pak Hayat misalnya diberhentikan itu tidak ada sekda definitif. Orang bergiliran dari sekda menjadi pelaksana harian, kemudian diperpanjang dan ya pemerintahan tetap berjalan. Baik. Sehingga ya bahwa ada lagi pekerjaan tambahan ya mencari siapa yang tepat menjadi pelaksana harian, pejabat, yaitu hal yang lain. Tetapi menurut saya ya sebaiknya memang segera ditentukan ini untuk sekda, segera diproses ya, Iya. segera ada pengusulan baru karena sebenarnya lebih vital menurut saya sekda itu daripada wakil wali kota. Kalau sekda tidak definitif, maka ketergantungan sangat tinggi itu ada sama kepala daerahnya, wali kotanya. Sehingga ya semua kegiatan itu harus dikembalikan kepada wali kota.
Tapi kan ada juga pemimpin yang suka kalau dia yang powerful gitu. Jadi ya Iya. tergantung. Hmm, Dia justru senang kalau semua kendali, semua keputusan strategis itu kembali kepada dirinya. iya. Nah, itu juga ya hal-hal yang lain lah dan itulah Tergantung gaya kepemimpinan berarti ya Pak Luhur. ya, kepemimpinan pemerintahan. Itulah senang Oke. memperoleh kepemimpinan. Iya, berarti kalau menyangkut gaya kepemimpinan atau juga mungkin tergantung pemimpinnya gitu ya Pak. Sebenarnya roda pemerintahan yang ideal itu seperti apa sih Pak? Apakah berdasarkan lingkungan atau geografis atau juga mungkin berdasarkan orang-orangnya perlu dilihat nih kriterianya seperti apa Pak? Bagaimana Pak? Sebenarnya begini, di pemerintahan itu sebenarnya menjadi pemimpin pemerintahan itu tidak sulit. Pemerintahan itu sudah ada ya aturan dan otoritas masing-masing orang. Sudah ada rumpun jabatan, sudah ada tupoksi. Ya. Ya orang menjalankan itu saja sudah terdistribusi semua tugas-tugas itu. Tinggal yang paling puncak ini pemimpin politik, yaitu tergantung visi visi kepemimpinannya, visi dan gaya kepemimpinannya. Kalau misalnya modelnya otoriter atau teknokratis, ya Ya. tentu dia harus bisa menurunkan nilai-nilai itu kepada bawahannya. Dan itu ya kalau dia misalnya punya visi yang tinggi tetapi jauh misalnya pelaksana atau jajaran birokrasinya tidak bisa menjalankan ya tentu lambat pergerakan-pergerakan dan pencapaian tujuannya. Sehingga menurut saya konsep ya pengelolaan kekuasaan kepemimpinan itu ya kombinasi banyak hal, faktor lingkungan, faktor politik. Tetapi bagaimanapun ya faktor karakter, faktor apa namanya itu integritas pemimpin saya kira yang paling menentukan. Karena dia menjadi top leader, dia yang memberi keteladanan, dia yang memimpin operasi-operasi apa namanya itu eksekusi program sehingga ya dia memang harus bisa membagi tugas itu dengan baik pada bawahan. Seperti itu. Oke, oke, oke. Iya, iya. Berarti integritas kembali lagi ke pemimpinnya ya, Pak. Iya, Pak Luhur, mungkin sekaitan dengan ini tentunya menjadi pertanyaan terkait bagaimana apakah situasi ini mempengaruhi atau juga menjadi salah satu tantangan bagi nantinya pemilu di pemerintah Kota Makassar, Pak? Itu dari sisi politik ini ya, dari sisi politik. Ya ini kan perubahan ya atau perpindahan atau migrasi politik Dani Pomanto dari Nasdem ke PDIP, Ya. kemudian juga ini kan membawa warna baru, terutama dalam relasi atau check and balances antara DPRD dengan Pemkot. Sekarang dalam situasi ketika Ibu Fatma mundur, tentu Nasdem ini tidak bisa dianggap lagi sebagai partai penguasa di Kota Makassar karena sudah tidak ada representasinya di Pemkot. Nah, dalam posisi seperti itu, apakah ya Nasdem sekarang sudah berani menunjukkan karakter sebagai mitra kritis, Ya. ya kalau tidak disebut sebagai oposisi, karena sudah tidak ada lagi representasinya di Pemkot. Wali kotanya bukan dia, kemudian juga wakil wali kota juga yang selama ini juga sudah mundur. Nah, sebagai pimpinan di DPRD, ya, apakah Nasdem ini masih diam-diam saja seperti selama ini, ataukah dia punya warna yang berbeda, terutama misalnya menjelang pemilu 2024, ya Nasdem juga kan secara nasional misalnya berbeda haluan politik dengan penguasa di tingkat nasional. Kita lihat bagaimana perkembangan-perkembangan selanjutnya. Oke, berarti ini kembali lagi ke partai politiknya ya Pak, untuk bisa meningkatkan istilahnya bagaimana mendekat begitu kepada masyarakat Pak, benar ya? Begitulah. Oke, oke Pak. Pertanyaan terakhir mungkin sebelum ke closing statement atas adanya tema kita hari ini Makassar tanpa wakil wali kota Pak. Ini apakah apa pengaruhnya Makassar tanpa wali kota dalam menyambut APBD 2024 Pak? Itu kan tadi dari segi politik. Sekarang ini dari segi pemerintahan lagi Pak. Ya, sebenarnya lebih bagus karena ya wali kota sekarang sudah menjadi apa ya sudah single ya ya sudah menjadi aktor tunggal. Mm-mm. Ya, selama ini juga saya kira sudah melembaga itu kewenangannya juga sangat kuat, pengaruhnya sangat kuat. Bahkan DPRD itu sekarang ya kehilangan ya, seperti tidak ada lagi mitra kritis. Itu Ya. saking kuatnya posisi wali kota saat ini. Dan tanpa wakil wali kota saya kira tidak sulit untuk melanjutkan situasi seperti itu. Ya. Meskipun misalnya yang saya bilang tadi bahwa ada partai seperti Nasdem sekarang sudah mungkin posisinya sekarang bukan lagi pendukung
ya pendukung Pemkot secara formal, tetapi secara pribadi-pribadi mungkin mereka masih membangun ikatan yang aliansi atau kerjasama dengan pimpinan atau wali kota. Itu yang membuat ya dalam mengelola APBD misalnya wali kota ini tidak perlu dikhawatirkan, ya. Tidak perlu dikhawatirkan tidak bisa mengelola. Saya kira karena organ-organ di pemerintahan itu juga sudah bekerja, ada pembagian tugas, ada distribusi kewenangan sehingga ya ada atau tidak ada orang kedua, ya ada posisi 02 ini Iya. itu relatif ya bisa berjalan seperti Islam. Baik, baik Tidak ya. perlu khawatir. Kita belajar dari Pemprov kan sudah Benar. juga itu sudah Sudah berapa berjalan. tahun juga Pak tanpa wakil ya Pak? Betul, 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 Iya, betul. Pak mungkin sebagai closing statement mungkin boleh di-highlight lagi sekali lagi oleh statement Pak Luhur. Mungkin ada penyampaian yang belum sempat disampaikan pada perbincangan kita dari awal hingga saat ini Pak. Ada yang mau di-highlight Pak? Silakan Pak. Ya, saya kira sebagai masyarakat Kota Makassar ya situasi mundurnya wakil wali kota ini adalah realitas politik yang harus diterima. Ya, bahwa beliau sedang menjalani mandat, ya saya kira itu sisi yang lain yang kita lihat. Tetapi intinya begini, kita tidak perlu khawatir ya bahwa eksekusi program itu akan mandek atau tidak berjalan hanya karena wali kotanya mundur. Ya, selama ini juga kan wali kota itu yang memegang komando dan kendali dari eksekusi program. Saya kira tidak ada masalah ya, tidak ada masalah secara dari sisi pemerintahan, secara teknis, ya tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Saya kira ya berjalan seperti biasa, ya hanya mungkin perlu adaptasi sedikit. Bagaimana distribusi kewenangan yang selama ini dimiliki oleh wali kota, wakil wali kota itu harus diambil alih lagi oleh wali kota dan kemudian mendistribusi kepada ya, jajaran pemerintah kota yang sesuai dengan kewenangan. Hanya itu saja. Dan itu saya kira tidak terlalu sulit dilakukan ya, dalam pengalaman kepemimpinan yang dilakukan oleh wali kota saat ini. Baik Pak, tentunya adanya pembagian tugas begitu, kemudian diambil alih lagi kembali tugasnya ya Pak. Oke, dan ini mungkin persoalan waktu atau juga adaptasi yang harus lebih cepat dan sigap ya Pak. Betul, Baik. Terima kasih Pak Luhur atas waktunya sudah mau diganggu untuk berbincang bersama Tribuners nih. Dan tentunya kami menunggu lagi ada kesempatan untuk berbincang bersama Pak Luhur di kesempatan lain Pak. Terima kasih, sehat dan sukses selalu Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak. Tentunya terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini masih setia menyaksikan program Ngobrol Virtual. Dan juga jangan lupa saksikan program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Firna Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.